Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang zakatul amwal, tentang bab zakat secara umum ya. Pembahasan zakat secara umum panjang. Mungkin yang anak ambil atau yang anak tinggalkan tentang zakat binatang ternak ini insyaallah nggak akan kita bahas. Soalnya kan nggak terlalu diperlukan kan, karena antum kan bukan petani, ternak juga. Insyaallah kita kasih mukadimah dulu, permulaan dulu, kemudian masuk ke inti. Kata zakat itu secara bahasa memiliki dua makna. Jadi zakat secara bahasa itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah ziyada wan nama, tumbuh atau bertambah. Nah, makna yang kedua adalah tathhir, mensucikan. Jadi zakat secara bahasa memiliki dua makna. Makna yang pertama apa tadi? Bertambah atau tumbuh. Yang kedua, mensucikan. Ini makna secara bahasa. Makna secara syar'an, zakat secara istilah atau zakat secara syar'an, dia adalah qadrun muayyanun, ukuran yang telah ditentukan, min amwalin zakawiyah, dari harta-harta yang dizakati, kemudian diserahkan ke 8 kelompok dengan syarat-syarat yang dikhususkan. Jadi zakat secara syar'an itu ada 4 poin. Poin pertama, qadrun muayyan, ukuran yang ditentukan. Jadi zakat itu enggak asal ukurannya berapa, itu ada ukuran tertentu. Kedua, min amwalin zakawiyah, dari harta yang harus dizakati, karena enggak semua harta itu dizakati. Zakat, min amwalin zakawiyah. Yang nomor 3, diserahkan ke 8 kelompok. Jadi diserahkan ke semua orang kan, harus tertentu. Itu pun harus bisyurutin maklumah, dengan syarat-syarat yang dikhususkan, syarat-syarat yang maklumah yang diketahui. Nah, ini kita paham definisi zakat secara bahasa, dan kita juga paham definisi zakat secara syara'. Nah, kemudian zakat itu bisa menambah. Tadi kan secara bahasa kan zakat itu bisa menambah. Ingat ya, menambah ini baik di dunia maupun di akhirat. Jadi wong zakat itu rugi, malah nambah. Nambah di dunia tambah, di akhirat juga tambah. Enak ya. Dan juga mensucikan orang yang berpuasa dan mensucikan
harta yang dia miliki. Dalilnya mana? Nah, di sana ada sebuah hadis yang disahkan oleh Syekh Al-Albani di Sahihul Jami'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma fataha rajulun baba atiyatin bi shadaqatin aw silatin illa zadallahu katsratan." Tidaklah seorang hamba menambah atau membuka pintu. Tidaklah seorang hamba membuka pintu pemberian berbentuk sedekah atau silaturahmi kecuali Allah akan tambahkan untuknya banyak hartanya. Orang malah berkurangnya, tapi malah bertambah. Secara logika kan, lawang duitnya dikeluarkan ya pasti kurang kan, tapi sebenarnya itu tambah. Itu Allah menambah itu, sebenarnya Allah menambah itu. Cuma menambahnya ya nggak mesti dengan duit kan, nggak mesti dengan duit. Ya kalau dia keluarkan zakatnya 5 juta, kalau Allah berikan dia sakit, operasi berapa terusan? Allah berikan kesehatan dia sehingga nggak mencapai 5 juta kan? 5 juta keluar, yang puluhan juta nggak keluar. Jadi menambahnya ini nggak mesti harus dengan duit. Kemudian di akhirat besok orang yang bersedekah dan orang yang mengeluarkan zakat itu Allah akan tambah itu. Allah akan tambah di akhiratnya, Allah akan tambah. Allah akan tumbuhkan semakin banyak. Sebagaimana sebuah hadis yang disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu shadaqata bi yamini." Sungguhnya Allah itu menerima sedekah dengan tangan kanannya. Dan kita harus menerjemahkan Allah punya tangan dengan tangan kanannya. Tangannya Allah apakah sama dengan makhluk? La, laisa kamitslihi syai'. Enggak ada sesuatu pun menyerupai dengan Allah. Jadi jangan diartikan yang lainnya, itu keliru terjemahan itu. Nah, kita artikan sesuai dengan bahasa Arabnya. Yaminun, tangan kanan. Jangan diartikan yang lain ya. Itu keliru semuanya dalam menafsirkan atau dalam memahami hadis. Innallaha yaqbalu shadaqata bi yamini. Sesungguhnya Allah itu menerima sedekah seorang hamba dengan tangan kanannya. Wa yurbiha, dan Allah menggandakannya. Wa yurbiha, dan Allah menggandakannya. Nah, wa yurbiha, menggandakannya li ahadikum kepada salah satu di antara kalian. Kama yurbi ahadukum maharahu. Kama yurbi ahadukum maharahu. Sebagaimana salah satu di antara kalian melipat gandakan maharnya. Hatta walau lukma, meskipun hanya satu suapan, la yasira misla Uhudin. Allah akan lipat gandakan semisal gunung Uhud. Satu lukma, satu suapan yang kita berikan kepada apa? Kepada orang lain, itu bisa Allah lipat gandakan. Nah, semisal gunung Uhud. Masya Allah. Dan ini, ikhwanana barakallahu fikum, butuh keyakinan dan keimanan. Ya, butuh keyakinan dan keimanan. Jadi uang yang kita keluarkan untuk sedekah, keluarkan untuk zakatul amwal, itu semuanya adalah nggak akan berkurang, bahkan akan bertambah di dunia wal akhirah. Kemudian seterusnya, zakat itu berfungsi apa tadi? Salah bahasa, mensucikan. Mensucikan ini kembali kepada harta dan kembali kepada orangnya. Paham? Jadi mensucikan kepada hartanya dan juga mensucikan kepada orangnya. Yaqulullah azza wa jalla, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari mereka sedekah, zakat. Tutahhiruhum, zakat ini bisa mensucikan. Kembali kemana? Ke orangnya. Tutahhiruhum, bisa mensucikan mereka. Menunjukkan bahwasanya
Dengan zakat itu bisa mensucikan apa? Yaqulu ba'dul ulama, yaqulu ba'dul tafsir, mensucikan dari sifatul bukhl, dari sifat kebakhilan. Karena setiap manusia pasti eman, Cak, mengeluarkan duitnya, Cak. Duit itu melarat delai kan Mas yo. Iya kan Mas? Coba cari uang itu kan melarat ke siang malam angel. Melarat itu angel. Angel. Tapi ingat bahwasanya itu bisa mensucikan apa? Membersihkan kebakhilan yang ada pada dirinya. Nah, kemudian seterusnya bahwasanya zakat itu juga bisa mensucikan harta itu sendiri. Harta itu butuh disucikan. Sebagaimana hadis yang disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah fi Sahih Al-Jami', man adda zakata malihi faqad adhaba na'am anhu syarrahu. Barang siapa yang mengeluarkan zakatnya hartanya, maka dia telah membersihkan darinya kotoran hartanya. Insyaallah. Jadi kita paham. Makanya dengan ini mendorong atau dengan anak kasih mukaddimah ini atau kita paparkan ini mukaddimah bahwasanya zakat itu apa ya kawanana tidaklah merugikan dirinya. Paham? Atau bersedekah itu tidaklah merugikan dirinya. Tapi sejatinya adalah mengangkat ya, melipat gandakan, mensucikan dan menguntungkan dirinya. Itulah makna bahasa, tapi di sisi atas dikuatkan dengan adilah-adilah yang ada. Ingat ya, zakat memiliki dua makna itu tadi apa? Membersihkan dan menambah ya, menumbuhkan atau menambah. Dan yang kedua apa? Mensucikan, menambah di dunia dan menambah fil akhirah ya. Menambah dunia ya, harta itu sendiri akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fil akhirah akan dilipat gandakan pahalanya semisal Uhud. Nah, sampai luput. Yang kedua, yang namanya membersihkan bisa membersihkan dirinya dari sifat bukhl, yaitu bakhil. Dan yang kedua, bisa membersihkan dari harta, dari kotoran-kotoran harta. Yang namanya harta kan banyak kotorannya kan. Terkadang berdusta kan ya. Terkadang ada yakni kezaliman kepada orang lain, pasti akan ada. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ya ayyuhat tujar, wahai para pedagang, gitu kata Rasulullah. Ya ayyuhat tujar, wahai para pedagang. Sesungguhnya harta kalian itu ada kotoran. Fasyawibuhu bis shadaqah. Maka bersihkanlah dengan sedekah. Maksudnya jadi ya orang kerja, orang kayak ya perdagangan, kontraktor masuk atau ini masuk semuanya. Fasyawibuhu bis shadaqah. Maka bersihkanlah dengan sedekah. Sedekah itu membersihkan sebenarnya dari harta-harta yang ada pada kita. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita paham makna zakat secara bahasa, kemudian zakat secara syar'an dan kaitan atau hubungan bahasa dengan adilah syariah, sekarang kita masuk setelahnya. Hukum zakat itu apa? Wajib ya? Jelas Pak? Rukun Islam nomor berapa Pak? Rukun iman yang nomor berapa Pak? Rukun iman yang nomor 4. Pak Bambang, rukun iman atau rukun Islam zakat itu? Rukun Islam. Yang nomor? 5. Yang nomor 5. Insyaallah. Jadi mau insyaallah bahwasanya zakat itu termasuk rukun min arkanil Islam dan dia termasuk hukumnya wajib. Bagi pembahasan selanjutnya, adilah maksud ma'ruf, adilah ini Quran wa sunnah wal ijma' usnah kepol. Selanjutnya, bagi orang yang meninggalkan zakat. Nah, itu kafir apa orang kafir? Nah, ini kan berbeda dengan sholat ya. Kalau sholat ya, kalau sholat itu inilah langkah satu keindahan Islam. Indahnya Islam. Padahal sama-sama rukun min arkanil Islam. Syahadat, zakat, sholat, zakat, puasa, haji ya. Ternyata kalau masalah sholat diperselisihkan oleh mereka tentang kufur dan tidak kufurnya bagi yang meninggalkan. Tapi kalau zakat lah. Zakat mereka mengatakan
kabira minal kabair. Termasuk dosa besar dan tidak kufur orang yang meninggalkannya. Mahfum. Berbeda dengan salat. Kalau salat sebagian para ulama yaqul bi kufri. Kufurnya orang walau meninggalkan sekali saja. Ayo kan ya, meninggalkan sekali saja itu kafir. Man taraka salata faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Al-ahdu bainana wa bainal kufr tarkus shalah. Perjanjian antara kita dengan kekufuran adalah salat. Nah, ini fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Saudara kalian, saudara se-Islam itu kalau 3 bertaubat, meninggalkan sholat, menunaikan sholat dan menunaikan zakat. Tapi ini dibagi nanti menunjukkan bahwa kalau dia nggak sholat bukan teman kita, berarti dia kafir. Maka hati-hati bagi orang-orang yang atau kita semuanya hati-hati sampai kita meninggalkan sholat orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, saudara kita. Nah, ini perkaranya fatal itu masalah sholat. Nah, dan dia adalah umur dirinya dapat tiangnya agama kan. Gimana kalau tiang, ini kan kontraktor ini kalau gak ada tiangnya. Masa ada bangunan gak ada tiangnya. Din ini agama ini ono tiangnya. Nah kalau gak ada tiangnya, amru agama nih. Amru atapnya kan. Begitu juga kalau ada kata dia beragama Islam, tapi gak sholat podo wae. Jadi, ya amru lah. Tadi gak fungsi Islamnya dia dan imannya dia. Tapi ya, kalau nikah batal, harus ganti lagi. Fasakh, infasakh. Ala kaul yang mengatakan itu ya, enggak disolati. Kalau punya istri harus cerai, enggak usah akeh polisi. Ini ala kaul mereka begitu ya, kawan. Nah, tapi untuk zakat lah, untuk zakat termasuk apa? Dosa dari dosa-dosa besar. Ini beralasan dengan hadis Abu Hurairah. Muttafaqun alaih. Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin wala yuaddi minna haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah sufihat. Naam sufihat law sufaihu min narin fa uhmi alayya min narin. Fa uhmi alayya fi nari jahannam fayuqwa fiha janbuhu wa dhahruhu janbuhu ya wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baridat uidat. Naam law fi yaumil qiyamah naam kana miqdaruhu min alfi sanah hatta yuqda bainal ibad fa yara sabilahu imma ila jannah wa imma ila nar. Kata Rasulullah SAW, tidak ada dari pemilik emas dan perak yang dia tidak menunaikan haknya, tidak menunaikan zakatnya, kecuali orang itu ya disetelikah dengan setelikah dari api neraka. Kemudian setelah itu disetelikahkan punggungnya, kemudian dahinya. Namanya masya Allah ini, mau dahinya disetelikah ke orang panas itu kan. Nah, kemudian selanjutnya itu kullama baridat, ketika udah dingin, diulangi lagi sampai elek. Kemudian fil yaum, dalam satu hari itu berapa? Kana miqdaruhu 50 alfasana. 50.000 tahun sedino. Jadi itu terus menerus hatta yuqda bainal ibad, sehingga sampai pada hari kiamat ya, sehingga sampai diputuskan hisab-hisab manusia. Berarti ya udah hari awal terus bergilir sampai yuqda, sampai diputuskan di antara hamba-hamba itu tentang kebaikan, tentang kejelekan itu, sampai itu semuanya baru selesai. Setelah itu fayara sabila. Maka orang yang tidak menunaikan zakat ini melihat sabila jalannya imma ilal jannah wa imma ilan nar, ya kan? Kalau anda kata kafir ngapain ilal jannah kan? Maka masih diperlihatkan jalan dia imma ilal jannah wa imma ilan nar. Ini termasuk dalil.
Berarti orang yang meninggalkan zakat itu, yang nggak melakukan zakat itu, berarti tidaklah kafir, tapi muslim, tapi melakukan dosa besar. Sebab kata Rasulullah, fayara sabilahu ilal jannah au ilan nar. Diperlihatkan kepadanya jalan dia apakah ilal jannah ataukah ilan nar. Apa insyaallah ya. Perhatikan ini yang kita bisa ambil, berarti orang yang tidak mengeluarkan zakat itu masya Allah berat ya, berat. Apa beratnya? Di setelika. Di masyar berarti. Ya, yaumul qiyamah dari kiamat. Iya, di masyar berarti masih ya. Ya, sebelum penentuan. Iya, sebelum penentuan. Nah, ini apa namanya? Ya, apa ya, kawan? Ya, apa ya? Duit ya atau uang itu belum tentu membahagiakan dia ya. Kalau nggak dikeluarkan zakatnya, tapi pasti celaka dia di akhirnya nanti. Pasti celaka di akhirnya nanti, gitu loh. Coba apakah kalau ada kata dia keluarkan zakat mau melarat, orang pasti melarat kan? Tapi pasti di akhiratnya apa? Dia menderita dan keadaannya semisal ini. Nah, ini ancaman yang keras. Nah, begitu juga ya kayak menyentuh wanita yang tanpa mahramnya ya. Begitu juga semisal ini man massa imra'atin laisa dza mahramin atau khairun lahu ayut lebih baik bagi dia yut'ana min hadidin min narin, lebih baik ditusuk ya dengan besi yang panas itu lebih baik. Mendingan ditusuk besi yang panas ya daripada menyentuh wanita yang tidak mahramnya. Perhatikan laki-laki yang suka pacaran ya, yang enggak mahramnya jangan sentuhan. Perhatikan besok hari raya kan? Ingat hari raya bersalin-saliman. Kita ini enak mana? Mau saliman 10 kali nanti disentuh oleh wanita kemudian nanti ditusuk dengan apa? Aduh gak enak, sungkan. Enak mana? Sungkan atau ditusuk api, ditusuk dengan besi yang panas. Sungkan enggak? Sih mas, sungkan ya. Nah, karo itu mahram apa enggak? adik ipar atau terus enggak mahramnya ini kakak ipar. Perhatikan itu Pak Bambang ya. Kita semuanya perhatikan masalah ini. Nah, terusnya ternyata masalah zakat ini tidak hanya berefek sama dia saja, berefek pada umat. Orang yang enggan mengeluarkan zakat ini tidak hanya berefek sama dia saja, tapi ternyata berefek kepada masyarakat. Nah, apa di antara efeknya? Termasuk tidak ada hujan. Termasuk sebab ngon hujan. Itu sebabnya apa? Wong-wong itu orang mengeluarkan zakatnya. Sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala, wa ma mana aqaumun az-zakata illa muli'u al-qatra minas sama. Tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat kecuali mereka tidak diberikan oleh Allah hujan dari langit. Jadi adanya orang hujan apa itu bukan karena geser bumi atau bukan, karena tingkah maksiat yang kita perbuat. Nah, di antara maksiat yang diperbuat oleh kaum ini adalah apa? Adalah tidak menunaikan zakat sehingga nggak ada hujan panas kayak gitu ya kan. Nah, kemudian selanjutnya bagi hakim atau bagi pemimpin kepada orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat ini, hendaknya dia ambil paksa. Setelah diambil paksa, diambil separuh hartanya biar kapok. Sudah ya? Jadi zakatnya diambil dengan paksa, terus apa? Sebagian setengah hartanya diambil pula. Masya Allah ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa ghairuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mana'aha fa inna akhiduha wa syatra mali uzmatun min uzmati rabbina." Man mana'aha, barang siapa yang enggan mengeluarkan zakat, fa inna, maka kami Rasulullah, akhiruha,
akan mengambil zakat tadi. Wasatro mali setengah hartanya. Masya Allah, itu ukubatan min Rabbina, iqab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kepada Allah diambil. Jadi tidak hanya mujarrad, hanya sekedar zakat yang dia tidak mau keluarkan ya, akan tetapi separuh hartanya dia harus ambil. Contoh, dia punya kambing 40. Harusnya dia keluarkan berapa? Nah, 1. Ya udah, terus ambil 1 itu, terus berapa? Setengah dari 30. Jadi itu kambing 39 setengah itu roh. Iya, 19 lah. Ibu ambil sudah. Ambil. Ukubah, iqab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diiqab oleh Allah, ini ukubah min Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang enggan semisal ini. Tapi kita belum punya apa? Punya. Nah. Punya uang sebanyak ini. Kemudian orang yang enggan mengeluarkan zakat ini juga diperangi. Diperanginya bukan karena mereka kafir. Paham? Tapi diperangi karena mereka enggan mengeluarkan zakat. Sebagaimana kisah siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata. Sehingga mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mereka menunaikan salat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka mengerjakan 3 perkara ini, asamu minni dima'u wa amwaluhum. Terjaga dari mereka apa? Hartanya dan dirinya. Maka orang yang enggak mengerjakan salat juga diperangi seharusnya. Kalau andai kata ada khalifah, orang-orang khalifah macam-macam oleh. Nah, ada sih. Ham ya. Terusnya, wah insyaallah ini ya. Jelas. Hamba ya. Khair insyaallah. Terus, zakat itu faedahnya apa sih? Tadi kan zakat fitrah kan ya. Sekarang kita sebutkan apa sih fawaid atau faedah zakat itu apa? Ya, mudah-mudahan bisa menambah apa? Semakin semangat ya. Karena itu hanya kaum muslimin, hanya orang-orang fuqara, hanya 8 asraf ya, bukan hanya dia kan. Nah, faedahnya ini kembali kepada orang yang mengeluarkan zakat. Faedahnya ini kembali kepada orang yang mengeluarkan zakat. Yang pertama, Allah akan ganti yang lebih baik. Allah akan ganti yang lebih baik. Ini berarti kan Allah pasti akan ganti yang lebih baik. Jelas? Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man naqasa malun min shadaqatin." Man naqasa malun min shadaqatin. Enggak akan berkurang harta kalau disedekahkan. Maksud dizakatkan. Katanya Allah, "Ma anfaqtum fahuwa yukhlifu." Apa yang kalian infakkan, apa yang kalian sedekahkan, bahwa maka Allah yukhlifu akan menggantinya. Masya Allah. Kata Rasul lagi, "Ansik ya bena Adam unfaq alaika." Ansik, infaklah wahai Adam, wahai anak Adam. Ansik ya bena Adam, infaklah wahai anak Adam, yunfaq alaika, kamu akan dikasih infak. Masya Allah ya. Jadi tidak rugi. Ada orang mengeluarkan apa bang, jangan ngantuk. Ya. Apa tadi Allah bang? Ya. Apa tadi? Nanti salah paham kalau ngantuk malu ya. Ya. Jadi tadi apa tadi ikhwan barakallahu fikum. Naam amsik ya bani Adam yunfaq alaihi, masyaallah. Berinfaklah wahai anak Adam, akan diinfakkan, kamu akan dikasih infak. Jadi diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian keutamaan juga ya, Ikhwan. Ya ini harus dia juga ya. Sedekah atau zakat itu, semakin dia banyak sedekah, semakin
kuat juga naungan dia besok pada hari kiamat. Kita besok di pada mahsyar butuh naungan. Dan naungan ini sesuai dengan sedekah dia. Nah, ya, yang namanya naungan bisa dinaungi seiti. Bisa banyak. Gitu kan ya, kawan? Nah, banyaknya naungan dan sedikit naungan ini itu sesuai dengan sedekah dia dan zakatnya dia. Nah, ini loh. Masalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in fi dhilli shadaqati yaumil qiyamah. Setiap seseorang itu fi dhilli di naungan sedekahnya pada hari kiamat. Nah, di setiap seseorang itu fi dhilli shadaqatihi, di naungan sedekahnya pada hari kiamat. Semakin banyak sedekah dia, semakin banyak keluaran zakat yang dia keluarkan, itu akan menaungi dia besok pada hari kiamat. Masyaallah, yang mana tudna syams, matahari itu didekatkan ke kita. Didekatkan kita. Nah, kalau matahari didekatkan terus nih. Sehingga apa? Karena dekatnya matahari di atas kepala kita, maka bercucuranlah keringat kita. Dan keringat ini apa? Membanjiri diri kita. Ada yang satu betis, ada yang satu tumit, ada sedadah, ada yang sampai tenggelam pun ada. Ya, karena saking panasnya. Dan orang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala enggak kepanasan. Gampang-gampangan aja lah. Mobil ASEAN karo mobil enggak usah ASEAN ono piye. Nah, panase pol gak ya gosong kabel lah, Pak ya. Contoh gampang-gampangan bisa dipahami lah begitu kan. Orang pakai AC kan santai, enak kan. Enggak kepanasan, santai bisa. Nah, enggak pakai AC. Wah, nasib. Pol. Panas sekali. Itu gampang-gampangan. Itu masih ada tutupnya loh, Pak ya. Itu masih ada. Dan itu matahari masih jauh dari kepala kita. Gimana kalau didekatkan? Nah, kemudian seterusnya bahwasanya zakat atau sedekah itu adalah wujud keimanan dia kepada Allah. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhir, maka butuh konsekuensi, butuh zahir, butuh praktek. Dan di antara praktek daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah. Hadis panjang kata Rasulullah, as-shadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti keimanan kita. Ya, zakat adalah bukti keimanan kita. Berat enggak ini? Oh, ini keimanan kita lagi berat enggak ini? Mau sih berat ini ya berarti lagi ujian keimanan ini, Pak. Lah, sedekah itu burhan. Sedekah adalah burhan, bukti keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya enggak dengan hadis tadi? Nah, ini Mas, tapi memang gini ini setannya aja dah. Wah, mikir ini setan ini. Perang dulu sama setan ini kan. Perang dulu sama setan. Ya. Yang anunya, Pak, bukan berarti yang dibelenggu kuabe orang-orang enggak dibelenggu itu penyeru-penyerunya. Gembong-gembongnya itu kata Imam Nawawi dan juga yang lain. Masih berkeliaran juga. Kalau enggak ulah kalau semaksiat, Pak, sembahyang salat kabelaan. Masih juga saya enggak salah. Jadi gembong-gembongnya itu masih ada juga yang nah begitu. Kemudian seterusnya zakat atau sedekah itu adalah akan mendapatkan doanya para malaikat. Sedekah atau zakat itu akan mendapatkan doanya para malaikat. Yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani." Tidaklah dari waktu pagi ya yang ada pada hamba kecuali dua malaikat itu turun. Di setiap waktu pagi tidaklah dari hamba di waktu paginya kecuali dua malaikat itu turun. Ben pagi itu dua malaikat turun. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu di antara malaikat ini berkata, Allahumma a'ti mumsikan khalafa, wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsika talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang infak talafan, khalafan ganti.
Doanya para malaikat. Kalau pagi itu sudah kalau orang itu infak, sudah berinfak, itu seolah ganti didoakan oleh para malaikat. Dan yang lainnya mengatakan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang mumsikan bakhil talafan, kehancuran. Didoakan oleh para malaikat kan. Jadi wong sing bakhil itu orang tambah barokah. Orang tambah barokah, nggak akan lama. Orang-orang yang bakhil, orang kaya yang bakhil, nggak akan lama. Coba aja lihat orang yang sampai ambruk, sampai hancur, sampai bangkrut. Sebenarnya nggak usah lari kemana-mana, kurang aja infaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Infaknya kurang. Jelas. Nah ini, dan ini ya terbukti sih kepada orang yang banyak infak. Itu malah jaya. Apa? Jaya. Ini rahasia pertama. Rahasia kedua, ini rahasianya ini banyak-banyak istighfar. Kalau orang sudah banyak punya bisnis, apa supaya maju bisnisnya, gak usah rame-rame, banyak infak dan banyak istighfar. Banyak infak dan banyak istighfar. Dalilnya mana? Surat Nuh. Apa itu? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaikum midrara. Sudini yursilis samaa. Yaqulu Hasan al-Basri. Nah, termasuk faedah istighfar. Masih bisa kan ngantuk. Termasuk faedah istighfar dan khasiatnya istighfar adalah yursilis sama. Allah akan berikan apa? Rezeki dari langit. Mananya asbabur rizq, sebab dibukakan rezeki itu adalah banyak-banyak istighfar. Ditambah dengan banyak sedekah. Dan ini wakil kenyataan. Ada teman, dia tanya kepada salah satu teman, ini kenyataan ini, jadi nggak bohong. Ketika lihat anunya dia kok maju terus, semakin hari semakin bertambah, apa rahasianya? Dia bilang, gue lah nggak usah jauh-jauh, banyak-banyak istighfar aja. Banyak-banyak istighfar. Ternyata beneran dituruti gua ke istighfar gini-gini lah. Bentar aja, masya Allah, laris dan banyak duitnya. Ngono. Tapi lah aku mau istighfar kok sek ngene wae. Istighfar itu beda ta. Enggak agar ngomong istighfar wae, dihayati dong. Pabrik iki bangkrut. Lah aku mau istighfar ora temenan ta. Istighfar itu ora kok nelambe wae. Istighfar itu butuh ada konsekuensinya. Itu akan dibukakan rezeki untuknya. Nah, terusnya selesai pembahasan ini, kita bahas selanjutnya syarat-syarat wajibnya zakat. Syarat-syarat wajibnya zakat. Yang pertama harus Islam. Wong kafir ora wajib zakat. Orang Islam. Orang Islam ini syarat. 6. Syarat yang pertama adalah Islam. Adapun orang kafir apakah dia disuruh, ini pembahasan usul ini kalau saya bahas. Alasannya, wa ma mana'um an tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Wa ma mana'um, dan apa yang mencegah kepada mereka, nah, untuk tidak diterima sedekah-sedekah mereka. Jadi kenapa sedekah-sedekah mereka itu tidak diterima, itu kenapa? Illa annahum kafaru billah, kecuali karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan mereka kufur kepada Allah, tidak diterima sedekahnya. Jadi kalau orang kafir sampai elek pun mengeluarkan zakatnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengeluarkan lagi, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, harus merdeka. Tadi kalau zakat fitrah, ya, hamba, budak, wajib zakat. Nah, sekarang enggak. Kalau untuk zakatul amwal, ya, merdeka adalah apa? Adalah syarat. Berarti kalau budak, enggak wajib mengeluarkan zakatul mal. Nah,
Ini karena hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ba'a 'abdan." Lihat, "Man ba'a 'abdan falahu malun. Famaluhu alladhi ba'u illa ayyastaritul mubta'." Barang siapa yang menjual budak dan budak punya harta, yes, maka hartanya budak adalah milik penjual, yes, kecuali pembeli mensyaratkan. Paham? Berarti budak nggak punya apa-apa. Kalau status budak yang tidak dijual milik tuannya kan, ya kan? Ketika dijual milik siapa? Imam milik tuannya, wa imam milik pembeli. Kalau ketika akad tidak ada apa? Perjanjian, berarti milik pembeli. Iya, ini hartanya budak, bukan budak dukun kuno. Tapi kalau andai kata ada perjanjian milik siapa? Milik penjual. Paham ini mas? Jelas ya, budak wae pembeli jelas di tuku. Pembahasan kita hartanya budak. Milik siapa kalian? Lil ladzi ba'u, kepada orang yang menjualnya. Berarti milik penjual. Jelas ini? Nah, paham? Kecuali ada syarat dari pembeli. Iki hartanya milik saya. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa sebudak nggak punya apa-apa. Bahwa kal fakir. Dia kayak orang fakir. Nang fakir gak wajib zakat. Itu nasibnya budak. Ya. Belum ada perang sekarang. Ada perang, iya, perang sama kufar tapi ya. Perang sama kufar. Ada budak. Bukan pembantu lo ya. Boleh. Jadi kalau orang budak boleh. Ya boleh kalau dia nggak Islam. Kalau yang Islam baru nanti nggak ada budak-budakan lagi. Jadi kalau Islam masih kafir aja ya udah, jadikan dia budak. Dah, set, rep. Yang ketiga, ini pembahasan yang paling ikhwan adalah milkutam, pemilikan sempurna. Jadi orang itu kalau punya duit, ya ini harus punya milkutam, miliknya dia secara sempurna. Jadi kalau nggak miliknya dia berarti apa? Nah, ini akan terkait dengan masalah uang kita dihutangkan orang lain. Nah, ini paham? Yaqul Ibnu Hazm rahimahullah taala, dengan syarat ini maka uang yang dihutangkan ke orang lain itu bukan milik kita. Bukan milkutam, milik kita, cuma kan dia yang berhutang. Nggak ikut hitungan. Iya, nggak ikut hitungan karena bukan milkutam. Itu pendapat apa? Ibnu Hazm rahimahullah. Yaqul jumhur lah. Yaqul jumhur, uang yang kita hutangkan ke yang lain dua perincian. Paham ya? Dua perincian. Tolong dipahami, ini sekarang mulai rumit-rumitnya bab ini sekarang. Kalau bab tadi itu insya Allah haruslah kan gitu. Lah kalau itu beliaunya nih. Nah, sekarang ini kan sekarang masalah dengan syarat milkutam, pemilikan secara sempurna, terjadilah dua pendapat di antara ulama. Pendapat Ibnu Hazm, yaqul, uang yang kita hutangkan ke orang lain, ini qal laisa milkina tam, bukan pemilikan kita secara sempurna. Loh kenapa? Dihutangkan orang lain. Iso balik, iso enggak ya kan? Iso balik, iso enggak. Bukan memilikan kita secara sempurna. Falihada, oleh karena ini, uang yang kita hutangkan tidak masuk dalam apa? Enggak masuk dalam hitungan. Tagihan, ya. Tagihan mana? Tagihan juga kan berarti. Ya, masuk kan yang ya, masuk itu kan. Ya puluh jumhur, lah. Berkata jumhur, tar dulu. Kalau jumhur, kebanyakan para ulama diperinci. Menghutangkan dua keadaan.
menghutangkan kepada orang yang repot membayarnya. Ya, ini kan, yang repot. Ini satu. Yang kedua, gampang bayarnya. Nah, lihat ini. Maka kata jumhur, kalau kita hutangkan kepada orang yang gampang nyaurnya, dan insya Allah setiap saat boleh yang bisa kita ambil, maka itu fi manzila, sekedudukan pemilikan kita. Maka wajib dikeluarkan zakatnya termasuk hitungan uang kita. Masuk akal. Masuk akal. Ya udah, ini cuma. Adapun kalau uang, kalau orang yang kita hutang itu uang angel pol, mau mafil, enggan mengeluarkan, bahkan kadang-kadang mengingkari, ya kan? Dan seterusnya, bulat dan seterusnya. Semisal ini, bimang jilati, enggak termasuk hitungan. Enggak termasuk hitungan. Karena bukan pemilikan kita secara sempurna. Hutang macet. Ya, paham ini? Jelas insyaallah. Jelas ini. Dan ikhwan, dan pendapat yang paling kuat kaul jumhur. Karena milku tam bukan berarti apa? Harus di tangan kita kan? Karena seseorang yang menghutang yang itu gampang diambil, sesuatu saat bisa diambil, amanah terusnya, insyaallah sekedudukan dengan milku tam. Ini juga oleh Syekh Utsaimin dan juga yang lainnya. Jelas semuanya, jelas ini. Selanjutnya, syarat yang keempat adalah nama. Nama itu apa? Nama itu bukan kok nama plopen yang ini, ora. Itulah nama bukulan. Nama itu harta yang taqabul ziyada, yang dia bisa menerima tambahan. Kambing itu tambah berapa? Sapi, emas, tambahkan? Emas taqabul bisa bertambah. Uang masuk. Atau barang yang uiddah litijarah. Barang yang bisa diperdagangkan. Yang itu bisa taqabul ziyada, yang bisa menambah. Paham ini? Berdasarkan ini syarat, ya, ini alasan dalilnya mana dulu ya? Syarat itu orang dalil itu. Ya, Rasulullah SAW, laisa li'abdihi wala farasi sadaqah. Tidak ada pada budaknya sedekah dan tidak ada kuda yang ditungganginya sedekah. Kenapa kuda yang ditunggangi itu nggak ada sedekahnya? Karena dia nggak membuahkan apa-apa. Maksud kan? Kenapa budak nggak ada sedekahnya? Karena nggak membuahkan apa-apa. Karena dia dipergunakan. Berdasarkan ini hadis, maka rumah yang tidak disewakan, rumah yang tidak dipakai apa-apa, hanya dipakai makan tempat tinggal, laisa lahu zakat. Kenapa? Karena nggak ada nama. Sayyara, mobil, atau tanah, atau barang-barang yang tidak tidak menghasilkan, maka itu tidak ada zakatnya. Ini saya baca fatwa Syekh bin Baz, satu buku kitab zakat. Nah, Anda baca kalam beliau dari awal sampai akhir sudah selesai, dan kalamnya beliaunya mengatakan tidak ada zakat sama sekali. Juga kalau Syekh Utsaimin dalam Syarh Mumti' juga mengatakan tidak ada zakat. Alasannya karena alasan mereka karena tidak mendatangkan duit. Maafum, tidak menghasilkan apa-apa. Nah, ikhwan, itu sekedudukan dengan kuda yang ditunggangi kan? Mobil sekedar sebagaimana kuda yang ditunggangi. Kita laisa lahu zakat. Laisa lahu zakat kecuali kalau itu digunakan untuk usaha menghasilkan perdagangan atau semisalnya. Dan ini saya insyaallah pembahasan akan datang. Jelas ini insyaallah. Jadi kayak komputer gini ini menghasilkan apa gitu? Orang udah zakati semuanya. Zakati hasil dari kantor itu yang dizakat. Iya, nanti itu lagi masalah duit nanti itu. Hasilnya berarti kan nanti berkaitan dengan duit. Iya. Boleh disewakan. Iya. Jelasin insyaallah ya. Jadi jadi kayak ardu wal aqarat wal sayarat wal furus, ranjang-ranjang yang mewah-mewah itu enggak ada ya. Enggak ada dan seterusnya. Nah, seterusnya ini syarat. Kalau kita paham ini kita akan enak gitu loh. Jadi kalau syaratnya ini obat ini nggak masuk. Nah, padahal belinya misalkan tahun ini. Belinya tahun siapa? Misalkan saya beli
sepeda motor. Iya. Dan saya pakai. Kan dari uang gitu ya. Dari uang? Maksudnya pembeliannya kan pakai uang gitu ya. Ya siapa? Enggak kena ya. Ya enggak kena, Pak. Terus jadi barang, Pak. Oh, gitu ya. Bisa kan niatnya tapi ya Ustaz ya. Nanti balik ke niat kan ya. Niat apa? Katakanlah misalnya mau masuk nisab terus ya gua pasti gua lain itu iya. Rasa pasti guyu. Iya nanti itu beratnya tuh khiyal nanti itu. Iya. Jadi tanggul teluru. Iya. Mana-mana itu mana. Iku jenenge nanti itu khiyal nanti itu ana hukumane dhewe iku. Hukumane khusus ya. Lah iya lah. Ya dosa iku hukumane. Terusnya syarat yang berapa nih Pak? 10 Pak ya? Yang kelima. Aku 5 tambah mau 10 tadi mau. Enggak paham sama gitu. Nomor 1 udah enggak ingat itu kayaknya. Baik. Al-fadlu anil hawaid bil asliyah. Jadi, apa yang kawan? Zakat itu adalah harta yang lebih dari kebutuhan pokok. Harta yang lebih dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu kaya apa? Makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian. Nafkah ke istri, anak, dan yang dia tanggung. Jadi kalau ada kata taruhlah zakat, dia hanya punya duit 40 juta. Taruhlah nisabnya duit itu 40 juta. Taruhlah 40 juta. Lah, dia nggak punya tempat tinggal, berarti orang wajib zakat. Tempat tinggal ada duit. Gitu loh kan? Lah, tempat tinggal juga termasuk. ya iya, termasuk kebutuhan pokok orang di tempat tinggal di 9. Tempat tinggal. Wah, kalau yang apa tempat tinggal. Tapi kan biasa kontrak. Ya, kontrak itu kan bukan tempat tinggal, kontrak berarti istiqjal. Bukan kontrak tempat tinggalnya dia. Milkutam. Milkutam, ya kan? Kontrak bukan milkutam. Iya ya, milkutam, pemilikan, enggak miliknya dia. Nah, terus nafkah kepada istri dan anak dan yang dia lakukan. Jadi berikan dulu ke nafkah dulu anak yang dia tanggung semuanya. Kalau ada kata kurang, berarti enggak sampai nisab. Kalau udah baru lebih dari kebutuhan pokok, itulah yang zakat. Nafkah itu 1 bulan atau berapa hari? Ya lihat nafkah itu kan kalau kita menikah, lihat istri mintanya apa. Nafkah itu ada macam-macam, ada minta harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Tinggal mintanya dia berapa per 1 harinya. Nah itu maksudnya 1 hari apa 1 bulan? Maksudnya kebutuhannya. Ya pas kan sesuai dengan kita keluarkan nisab, keluarkan zakat dong. Iya dong. Pas kita keluar ya kan ada kata uang itu kan ada kata uang itu sudah satu halal haul kan, satu putar 1 tahun kan. Itu berarti kan kita udah sisihkan nafkah semuanya. Ya kan? Ya udah setahun itu udah selesai, tinggal sisa dari semuanya ini. Maksudnya ini sekarang mau bayar zakat Ustaz ya. Iya. Ini berarti saya ngitung kebutuhan keluarga 1 tahun lagi gitu. Ya enggak, ya udah berlalu tuh Mas. Oh, berlalu ya udah. Kan ada gaya orang kan dalam ngasih nafkah kan bisa di awal. Maksudnya akhir tahun gitu. Kalau akhir tahun berarti sekarang uang kamu sendirilah. Karena akan gitu kan. Pokoknya biaya aku uang kamu sendiri. Saya nanti bayarnya akhir tahun aja. Sebetulnya kan Mas. Tadi awal sampai akhir sampai nggak ngasih nafkah kan? Ya enggak. Contoh itu Contoh kan maksudnya kan nemen nih. Ya nemen lo sesuai dengan tahun bisa. lo memang boleh Mak. Dalam nafkah itu kan kewajiban. Dan kewajiban itu sesuai dengan akadnya sang istri. Istri minta berapa? Dan minta? Iya. Kalau nggak minta? Alhamdulillah. Itu yang baik. Oh gitu dah. Iya. Dia berikan haknya dan pemilikannya kepada sang suami. Itu milik murni istri. Nafkah itu. Nah, ini. Wah, tapi sih bingung ya. Tapi saja gila. Ada standarnya. Standarnya kembali ke uruf. Jadi kembali ke uruf dulu. Karena wanita cantik, biru wanita elek, jelek. Kalau wanita elek,
paling regane piro lah nafkahe 10.000 lah. Ayo 50.000. Itu pun umumnya ngono. Nah, kedua kalau itu udah selesai, nanti dibahas kemampuan sang suami. Kalau kemampuan suami beda, satu harinya 30.000, ya ojo lah nafkahe 40 gak iso. Jadi harus dilihat dua dari pihak istri dan pihak suami. Tapi bab nikah iki mari-mari kok lanjut. Enggak ada masalah gini. Sebuah keluarga itu kan sama-sama punya anak kan kebutuhannya berbeda. Ada yang memberikan sepeda motor anak itu juga kebutuhan pokok. Kemudian menyekolahkan anak kebutuhan pokok. Kan beda-beda. Artinya patokannya itu apa? Ada standarnya. Kebutuhan minimal misalnya. Iya, Bu. Ini kan hanya sekedar makan, minum, malzat, makan, nafkah makan. Oh, makan. Ini pembahasan mereka yang kita baca begitu. Makan. Jadi makan, nafkah itu makan, bukan biaya. Iya, iya. Sekedar Pak. Yaqulu Rasulullah yas'alunaka madza yunfikun qulil afa. Dalilnya ini. Yas'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya kepada engkau. Ukurannya berapa mereka harus infak? Qala katanya qulil afa. Yaqulu Ibnu Abbas, qul afa ma fadula an hajatika. Apa-apa yang lebih dari kebutuhan pokokmu. Jelas kan? Dalilnya ini. Jadi infak atau zakat itu adalah lebih dari kebutuhan yang ada. Begitu juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la shadaqata illa ambahri zina. Tidak ada zakat kecuali ambahri zina, melebihi kebutuhan pokokmu. Jelas? Anda baca Syarah Syekh Nuzaimin dalam Fathul Jalali wal Ikram. Begitu juga Sunani, Syaukani, ya semisal itu Pak. Illa al-barigina, kecuali apa yang melebihi kebutuhan kamu, kebutuhan pokok yang ada pada dia. Kebutuhan pokok yang ada pada dia. Nah. Kemudian seterusnya, termasuk apa? Syarat yang keenam kan? Harus hal alaihil haul. Mutar apa? 1 tahun. Harus mutar 1 tahun. Jadi harus mutar. Dan perputaran 1 tahun yang kita baca di sini ulama mengatakan apa? Itu hitungan-hitungan Hijriah, bukan Masehi. Yang dihitung ini adalah Hijriah, bukan Masehi. Sebenarnya hukum kalau Anda baca kalamnya Syekhul Islam ini, sebenarnya kita ini nggak boleh pakai tanggalan Masehi sebenarnya ini. Ini tanggalan yang dari orang-orang kufar ya, dari orang-orang kufar. Naam. Dan Ibnu Umar atau Umar adalah ketika Hijriah dipindah ke Masjid sudah menetapkan tanggal Hijriah. Jadi Hijriah itu sudah ditetapkan oleh Umar, saya dari Umar radhiyallahu taala dan dan disepakati oleh para sahabat yang ada. Cuma kata Saleh Fauzan dan juga yang lainnya, karena bukan berarti siapa yang menggunakan Masehi kafir, mubtadi, ya orang ngono hukumi. Kata Saleh Fauzan, seharusnya bagi kita sedikit demi sedikit telah menyiarkan apa? Sekarang tanggal Masehi berapa Pak? Tanggal Hijriah Pak, tahunnya Pak? Harus cuma. Iya, kadang-kadang anak aja nggak tahu ini tanggal berapa kan. Aduh. Paling ya karena penggunaan Masehi Pak itu adalah syiarnya mereka orang-orang kufar dan mereka lah yang membuat untuk itu. Islam sekarang, Anda baca juga di sebuah kitab tentang masalah Turkiya. Turkiya dulu kan jaya, semua Islami. Gimana orang-orang kufar bisa meninggalkan Islam ini? Dengan cara itu bahasa Arab ditiadakan. Kemudian apa lagi? Penanggalan semua dimasuki semuanya gaya-gaya kufar. Makanya bahasa Inggris barang belajar bahasa Inggris supaya belajar bahasa Arab itu budaya mereka itu. Belajar bahasa Arab. Aduh, Inggris tuh ada mana ada kursus bahasa Arab? Inggris ada sekarang, Inggris nasional mendunia. Mau enggak? Mendunia sampai kita naik kapal terbang enggak bisa ngomong bahasa Arab no Arabi. No Arabi terus. Harus bahasa Inggris saja. Aduh, repot. Nah,
Terusnya. Inggrisnya nomor nih, Pak. Kelihatan itu. Sudah, paham insyaallah ini selanjutnya. Sekarang permasalahan, dia punya uang nisab. Terus juga punya hutang. Ya. Kalau uang ini tak bayarkan hutang, entek. Iki. Tapi saya terkena apa? Terkena kewajiban zakat karena uang saya memiliki nisab. Nah, tapi di samping itu juga saya punya utang. Utangnya bisa-bisa melebihi nisab. Punya uang 50 juta, utangi 1 juta. Nah, apakah saya kewajiban mengeluarkan zakat ataukah tidak? Wajib. Gimana Pak? Wajib Pak? Yaqulu Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau ditanya kasus misal ini. Faqala wajib bagi dia mengeluarkan zakat. Paham? Wajib bagi dia mengeluarkan zakat. Karena apa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim orang-orang untuk mengambil zakat, nggak tanya, antum punya utang apa enggak? Nggak gitu. Kaidah usul tarkul istisal di maqamil ihtimal yunazil manzilatal umum. Meninggalkan satu perincian di waktu yang itu ada kemungkinan punya hutang atau tidak. Ternyata ditinggalkan meminta perincian ini, itu berarti ditempatkan kedudukannya umum. Sampai ini di saat yang namanya para sahabat yang punya kambing, yang punya emas, otomatis kan namanya manusia yang punya hutang. Ya kan? Jelas kan? Iya. Lah, kemudian apa? Ini kan fi maqamil ihtimal, kemungkinan punya hutang, kemungkinan tidak. Tapi tarkul istisal, ditinggalkan minta perincian, itu punya hutang apa enggak? Enggak dijelaskan semisal itu. Semisal ini yunazil manzilatal umum, menempati kedudukan umum. Berarti ya wis, duwe hutang kek, kasih hutang kek terserah, sepenting itu punya nisab. Nah, sekarang mana? Jelas? Nah, kemudian selanjutnya, cuma katanya, cuma ya kawan, cuma. Nah, kalau dia tidak ingin mengeluarkan zakat, ya kan? Nggak ingin mengeluarkan zakat, kata Syalbani, harus segera dibayarkan. Jadi contohnya, mumpung belum datang apa? Tukang tagih. Ya wis. Tukang tagih, antum dua keadaan. Kalau molor saiti, mau sedikit aja, ambil ente. Tapi kalau ente mengeluarkan, ingin bayarkan utang, segera dibayarkan ke orangnya. Jelas ini ya? Jelas? Mau ada oleh-olehnya? Masalah kedua, dibalik. Tadi kan yang mengutangkan kan masalahnya. Sekarang saya yang hutang. Saya yang hutang sekarang. Enggak, saya yang hutang sekarang. Permasalahan kalau saya yang hutang, berarti apakah kewajiban zakat ini kepada yang hutang atau yang mengutangkan juga? Paham ya? Jadi kena dua, yang punya duit sama yang pinjam. Sama saya. Tadi kan apa? Tadi kan orang yang hutang. Orang yang hutang. Iya. Orang yang hutang, dia punya duit, Mas. Dia nggak hutang, dia punya duit. Dia punya duit, tapi dia hutang. Ya. Dia punya duit, tapi dia punya hutang. Ini kan satu kan? Selesai kan? Sekarang saya nggak punya duit apa-apa. Nisab saya itu hasil hutang. Uang pinjaman. So, anak nggak punya duit apa-apa, anak pinjam apa-apa, aku punya hutang sama antum ya 50 juta ya, wes tak cukup lah, nggak punya apa. Aku orang duit apa-apa, tapi duit hutang kan 50 juta. Ini piye iki? Oh, itu. Nafkah udah selesai, Pak. Selesai semuanya. Sekarang anak punya uang lebih,
Tapi uang lebih ku uang pinjaman. Jadi kan balik sama yang tadi. Loh, lain beda. Tadi itu uang-uangnya itu punya uang asli, Mas. Uang sendiri. Punya nisab. Tapi dihutang. Paham, Mas? Sekarang saya nggak punya nisab. Tapi nggak punya. Ya, tapi iya. Ngono lho, Mas lah. Mirip. Secara kuantitas sama. Loh iya, tapi secara beda. Nah, coba kita dengar bedanya. Bedanya, ya kan? Uang nisab ini, uang sampai nisab ini, itu uang pribadi, bukan uang utangan. Terus kiri. Sekarang anak bulan Januari utang 10 juta. Berarti kan anak utang kan? Selesai sudah perkaranya. Terus pada tanggal berapa? Pada bulan Oktober atau apa? Saya punya uang sendiri, murni nisab, mencapai nisab. Putar sampai Oktober lagi. Saya belum nyaur ini utang 1 juta. Ya kan? Yang pertama tadi. Ya, yang pertama ini Mas ya. Berarti saya punya nisab ini 50 juta dari mana, Mas? Uang, bukan uang pinjaman, hasil murni kerja. Tapi di samping itu saya juga punya utang. Nah, sore yang kedua, anak nggak duit apa-apa, nggak punya duit apa-apa. Terus aku nyilih, aku tak simpen wae. Terus sampai setahun. Sampai nisab kan, Mas. Terus pilih aku. Aku kenapa mau utang sampai apa-apa? Gawean. Nggak cekelan. Sekarang. Loh, contohnya utang itu, contohnya Mas. Banyak contoh. Disebut oleh mereka untuk nikah. Si teman kan wanita cantik lah. Ini sudah lama kita berpacaran kan. Wah, tak tunggu-tunggu saya kapan datanya. Ntar lagi. Sampai setahun duit ini masih utuh. Gak nikah. Oh, no masalah ya kan. Mungkin aja terjadi ya. Pokoknya, bopinya ceritanya. Bopinya ceritanya. Bopinya ceritanya seperti kondisinya dia utang. Gitu loh. Sehingga mencapai nisab dan hal alail haul. Gimana posisi dia? Bayar. Kena zakat. Tangan kok. Nah ini. Sekali dan dibalik ya. Waduh ta. Iya. Ya kuli Ibnu Hazm rahimahullah. Lah, enggak ada zakatnya. Ya kuli Ibnu Hazm. Ya kuli enggak ada zakatnya. Karena apa? Karena ini bukan mencapai nisab, ini bukan uang anak. Beda dengan tadi kan uang anak, murni kan? Nah. Ya bisanya di situ. Ya kulu jumurlah. Nggak lihat itu, yang penting uang itu diantah. Nggak peduli. Ya mau utang, pokoknya yang utang, terus itu jadi milik kamu kan? Karena namanya hasil utang, kan jadi miliknya dia kan? Ya kan? Tapi kan hasil utang, hasil utang kayak nggak hasil utang kayak terserah. Yang penting uangnya ada pada Anda. Wis, mari wajib yang berzakat. Iya. Soal yang kedua, gimana tentang siapa namanya pemilik duit? Zakat apa enggak, Pak? Zakat kan? Ya kan? Jika saya ngutang, tak tahu piye? Zakat apa enggak? Uang ini dizakati 2 kali. Dari anak, dia juga. Itu ya kul jumur. Wih, tetap kena berarti ya. Nah deh, begitu deh. Bukan alasan kan. Yang angin itu kan. Tapi kan balik ke yang pertama tadi, Ustaz. Yang nomor 3 tadi kan. Iya. Kalau repot bayarnya. Iya, kembali ke satu lagi. Ya itu tadi ke Pak Bambang kan juga tuh, Ustaz. Pak sampean bayari gampang berarti ya Pak Bambang ya zakat. Iya. Lek sampean manggil bayari ya Pak Bambang enggak zakat. Iya. Sekali tuh. Iya, ngono ae. Yang utang nikah tadi enggak zakat ya. Iya apa? Nikah yang dia bayar. Tapi yang Pak Bambangnya sih enggak.
Jadi kan angel. Ya, kan sama aja dengan kembali ke semula kan Pak ya. Sama. Ya, yang mengutangi loh Pak. Yang mengutang itu kan kalau saya angel, kalau pun nggak angel kan kembali ke sono. Karena aku gampang. Kalau saya tetap zakat Pak. Iya zakat. Terus masalah selanjutnya ini masalah kayak gini repot ya. Sekarang anak punya hutang sama Pak Bambang. Pak, aku dihutang sama Pak. Yes. Permasalahannya sekarang adalah uang yang dihutangkan itu boleh nggak dijadikan apa? Pembayaran zakat. Paham soalnya Pak? Ini soalnya. Iya. Kayak yang kasus tadi toh yang kedua. Pak. Ini masalah rumit ini. Iya, aku yang ada yang ngono. Sekarang gini lah. Sekarang Pak Medes punya duit. Ya, begitu Pak ya. Anak hutang sama Pak Medes. Taruhlah hutang 5 juta. Nah sekarang Pak Medias ingin mengeluarkan zakatnya. Pak ya? Nah, ya gini lah Ustaz. Antum kan utang anak 5 juta kan? Dewi. 5 juta itu bebas sebagai zakatku kepada kamu. Paham surahnya? Apakah surah yang semisal ini boleh apa enggak? Sah apa enggak? Bayar utang sampai mlebu asnaf. Iya, jelas. Anda katakan, jelas ini jelas masuk ini. Ini contoh pasti masuk sekarang. Masalah kita sekarang, ini Anda masukkan katakan masalah hutang. Lah, apakah orang yang hutang itu nanti pembayarannya adalah sebagai zakatnya dia? Apa soal ini? Dua pendapat di antara para ulama. Ada mengatakan nggak sah. Terus misalnya nih, saya utang saya harus kembalikan dulu ke media, ambil uang dulu. Pak, aku kasih Pak yo 5 juta, tambahin sih 5 juta. Stres sama dia. Pak dia baru kasih ke anak, stres. Balik mana? Tahu. Iya, macam ini ngono macam ini. Kasus. Nah, pendapat yang kedua boleh, podo wae, muter-muter podo wae. Dan ini yang dikuat oleh Bahas Rahimahullah Ta'ala. Pak, apa? Alasannya tidak masalah zakat, masalah nyaur utang. Gini, ketika anak nyaur utang pada Pak Medias utang sama anak, taruhlah anak teman 5 juta. Pak Medias juga utang sama anak 5 juta di waktu yang lain. Ya udahlah, kosong. Apakah mesti aku menyerahkan ke Pak Medias menyerahkan ke saya? Enggak. Ya wes, kalau nggak mesti, ya podo wae masalahnya. Jelas, itu pendapat jumhur al-ilm. Pendapat Ibnu Rahimahullah Ta'ala. Nah, selanjutnya, permasalahan. Nah, pembahasan selanjutnya. Dia membeli mobil. Ataukah beli tanah. Pada awal pembelian tidak diperuntukkan untuk apa? Perdagangan. Yang beli gitu aja. Kemudian dia jual. Jelas. Apakah uang yang dia jual itu harus dikeluarkan zakatnya? Kalau belum nisab ya enggak. Hah? Wadah insya Allah ini? Iya. Kalau udah sampai nisab gimana? Gimana ini? Ini sudah haul, Ustaz. Hah? Sudah haul uangnya. Udah halal taruhlah. Nah, ini kan muter kan? Dah, tinggal dulu. Sabar dulu. Ini masalah fikih sini repot ini. Udah, lanjut lagi. Anak kan, ini anak kalian aja. Saya selesaikan dulu yang bang-abang. Zakatul huli, zakat
Zakat apa ini? Perhiasan. Zakat perhiasan. Bedakan emas dan perak itu untuk disimpan. Wa adalah khilafah. Ada zakatnya ya. Sekarang pembahasan yang kita dibahas yang ramai di antara para ulama adalah zakat emas yang dipakai. Untuk perhiasan yang dipakai. Apakah ini ada zakatnya ataukah tidak ada zakatnya? Jelas? Seseorang kan kadang-kadang pakai emas segini kan penuh. Segini penuh. Kaki ada, kalung ada, seluruhnya dipakai sampai melebihi nisabnya emas. Berapa emas? 85 gram. Jelas? Nah, masalah ini ada dua pendapat di antara para ulama. Ada dua pendapat di antara para ulama. Pendapat yang paling kuat, dan ini adalah pendapatnya Syekh Al-Albani, dan juga riwayat dari Imam Ahmad, dan juga riwayat dari Abu Thawr mengatakan ada zakatnya. Jelas, ada zakatnya. Sebab umumnya dalil menuntut baik emas disimpan atau dipakai. Umumnya dalil semisal itu. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan dia tidak keluarkan zakatnya, emas dan perak umum kan, baik dipakai maupun tidak dipakai. Dipakai maupun tidak dipakai. Maka umum dalil menuntut bahwasanya perhiasan emas dan perak itu ada zakatnya. Umumnya dalil semacam itu. Kemudian hadis khusus Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddihi anna imra'atan, ada seorang wanita. Naam, seorang wanita atat Rasulullah, datang ke Rasulullah. Wa ma'a ibnatun, seorang wanita ini datang membawa putri perempuan. Setelah itu apa? Fi yadiha sawwarataini, di tangannya ada dua gelang yang besar gelangnya. Dan dua gelang ini mencapai nisab. Dua gelang ini mencapai nisab. Kata Rasulullah, "Atu'addiha zakata?" Apakah engkau udah tunaikan zakatnya? Ditanya oleh Rasul. Qalat, "La," belum Rasulullah. "Ayasurruki, apakah menyenangkan engkau jikalau putri kamu dikasih dua gelang dari gelang api neraka?" Jelas? Hadis ini adalah dalil. Apa ya, kawan? Meskipun emas itu dipakai, dan apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jelas ini. Kalau enggak, ya. Baik. Berapa keluarnya, Pak? 2,5 gram. Nisabnya emas berapa? 85 gram. Nisabnya perak berapa? 585 ya, 585 gram. Ingat ya, kalau emas 85 gram, kalau perak 585 gram. Ini keluar berapa kalau perak? Hah? Apa? Kalau perak keluar berapa gram? Sama aja, 2,5. Oh, 2,5. Iya, 2,5. Ya iya, Pak. Ya kalau dia punya dan halal haul dan masih apa? Masih senisab, ya dikeluarkan, Pak. Iya, ya kalau tambah apa berarti sudah selesai perkaranya, ntar kadang-kadang tambah kan, Pak. Nah, kemudian pengarang kitab Fiqh Sunnah mengeluarkan emas ini, mengeluarkan zakat emas ini ada dua keadaan. Ima dengan qimah duit seharga apa? 2,5 gram atau emasnya
Al-amru kilai masahal. Perkaranya gampang. Jelas? Jadi kalau kita udah sampai nisab dan hal datang ke tukang emas. Lah emas itu beda-beda, Cak. Oh, coba Indonesia nggak masuk. Emas yang murni lah Malaysia kah ataukah Saudia? Yang 1 gramnya sekarang 350 ya. Emas apa? Emas Malaysia deh. Emas yang murni. Murni. 24 karat. Yang Malaysia itu berapa Malaysia itu? Enggak tahu. Enggak emas perhiasan atau yang 24 karat. 24 karat itu 511 sekarang. 511. Masya Allah. Ya apa sih? Pergerakan emas itu 10 tahun sudah 347%. Lah ya naiknya. Ya. Nah, ya, makanya kan termasuk juga Pak, termasuk bertambah. Serius. Kamu naik Mas murni 511 sekarang. Masya Allah. Ustaz, ini ukuran gramnya ini murni apa? Ya namanya gram di mereka ya murni Pak. Arab itu yang namanya gram itu murni. Orang gram kok gram Indonesia. Kalau gram Indonesia nggak kena nisab berarti kalau nggak sampai di sini. Ya nanti kembali kepada berapa gramnya nanti. Yang merepot ini gramnya Indonesia sekarang. Gramnya sama Ustaz. Ya karakter Indonesia yang bermasalah sekarang. Kemurniannya. Yang namanya gram yang kita baca di kitab mereka, yang namanya gram itu yang murni, emas yang murni itu namanya gram. Emas murni. Nah kalau Indonesia gitu ya. Ya itu Nah, makanya. kalau Saudi berapa Saudi? Emas murni. Sama, enggak. Enggak murni. Yang perhiasan besar. Enggak terlalu murni. Enggak. Cuma tetap 22-an. Ya tetap Yang sama dipakai. untuk dinar kan juga 22 kan. Iya. Dinar juga 22. 22 karat. Ya pokoknya tapi kalau gaya Saudi ya gitulah emas Saudi itu tetap mereka zakati. Ya enggak tahu emas Saudi itu murni apa enggak. Udah loh. Nah, kayak insyaallah. Terus sekarang uang. Sekarang uang yang kita rupiah ini loh. Dolarot, rupiah atau dinarot atau yang lain. Ulama mutaakhirin menyamakan dengan emas. Karena dahulu emas itu umum. Emas itu bisa duit karena dulu logamnya emas. Dinar atau itu masuk. Dinar kan masuk semuanya. Maka ulama mutaakhirin menyamakan dengan itu. Jadi kasih bin Baz itu menyamakan. Lah gimana caranya pengeluaran uang ini? Maka uang ini dikeruskan dengan emas. Nah, di 85 gram itu kalau dikeruskan duitnya itu berapa? Maka uang juga semisal itu. Jelas ya? Maka uang bagian daripada cara keruskannya adalah seperti emas. Jadi kalau punya uang taruh 85 gram itu harganya 100 juta atau 60 juta kan ya? Andai kata begitu, berarti kalau dia punya uang 60 juta. Wahala alal haul, maka apa? Maka na'am wajib. Terusnya, untuk menghitung hal alal haul. Karena namanya duit, nggak mungkin stabil. 60 juta kan? Masuk 60, 20. terus setelah itu di tengah-tengah Utang 5. iya, terus seterusnya. Gimana cara? Ada 3 cara. Cara yang pertama adalah yang dihitung adalah akhir. Adapun sebelum akhir naik turun terserah. Yang dihitung adalah akhir. Jadi kalau pertama ini Ramadan ya, Ramadan pertama punya uang 60 juta. Terus kemudian di bulan Jumadil Ula wa Jumadil Tsani ternyata 60 turun 10 juta. Kemudian naik lagi. Ternyata di Ramadan 60. Ya wis keluar zakatnya. Al-ibrah al-akhir. Adapun di tengah terjadi pengurangan dan penggeseran itu lain tadi syait, enggak dihitung, Nggak dilihat. jelasin insyaallah. Pendapat yang kedua dihitung semuanya. 1 awal, tengah, akhir. Berarti kalau tengahnya ini bolong, enggak wajib. Berarti 60 dihitung 60. Harus 60 stabil. Oh,
Oh, di atas itu terus. Iya, di atas terus, gak boleh kurang. Ada kata kurang saiti, nggak ada zakatnya. Kalau ini pendapat ini mungkin enak pedagang itu. Digawe kurang terus. Awalnya terus saya, saya aduh, gitu lah. Assalamualaikum. Tapi masalah gini, Evan, pendapat jumhur ini insya Allah lebih aman yang kita pakai. Bahwasanya apa? Kita ambil yang paling terakhir. Awal terakhir. Lebih aman. Hitungannya Mas ya. Awal terakhir ini disebutkan di dalam kitab Sahih Sunnah. Ya jadi satu, awal dan terakhir. Ini harus kita hitung. Yang nggak punya duit, apa yang dihitung ini ya? Nanti ada geser ini. Jadi satu sampai apa ini? Ini gitulah. Adapun di pertengahan terjadi pengurangan seterusnya biar nggak ada masalah. Kalau pada awal Ramadan masuk nisab nanti setahun akhir Ramadan sudah masuk nisab berarti enggak masuk itu. Ya, senengan sekarang hitungnya gimana? Hitungnya awal kan? Iya awal. Jadi pada Ternyata di akhir Ramadan tidak masuk nisab, jadi enggak wajib zakat. Sekarang antum mau mengeluarkan zakat, antum batasan awal kapan ini Pak? Awal bapak punya duit sampai ini itu kapan? Itu Ramadan awal atau akhir? Ramadan awal. Ramadan awal udah terus? Terus kemudian setahun lagi Iya. ada Ramadan. Ramadan awal bapak sudah keluarkan itu udah. Enggak ini ya. Fitri ya. Lo nggak mesti Pak. Itu orang dianggap masuk fitri atau itu pokoknya jami Pak. Kita aja lu meles takhir nasa atau meles takhirun. Kalau ada datang nggak bisa diundur Pak Yus. Jamin kamu ngono Pak. Orang nunggu apa? Kalau pas nisabnya ya. Pokoknya nisab halal haul langsung. Nisabnya yang dipakai nih hijriah apa masih itu? Pakai hijriah ya berarti. Enggak. Sudah Pak ya. Selanjutnya. Yang ketiga apa Ustaz? Jadi katanya jadi macam. Ya udahlah dua aja lah. Oh, dua aja ya. Subur. Yes. Udah. Ya, sekarang nisab perdagangan. Zakat perdagangan. Yang ini rame di kalangan apa? Nanti saat itu juga masalah zakatnya orang pekerja ya, Pak Bambang barang ini kan. Pekerja zakat dan seterusnya ini kan. Kita perdagangan dulu tidak bahas dulu. Ini sudah mau 2:30. Kita hentikan dulu. Kita lanjutkan setelah asar. Ya kan? Iya. Biar nanti bukanya setelah selesai taklim langsung buka kan enak. Baik. Itu Pak ya. Udah sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Sambung menyambung menjadi. Kopi dulu di kampus.